Halo Ibu, Bapak, Saudara, kabar baik kiranya senantiasa menyertai dan ada di dalam kehidupan Ibu, Bapak, Saudara. Barusan saya buka-buka konten di konten Kompas Sidomulyo dan kami merasakan begitu berarti dukungan Ibu, Bapak, Saudara semuanya. Sehingga melalui dukungan itu kami terus berada sampai saat ini. Dan untuk mendukung kami untuk lebih kreatif, lebih bisa berkreasi lagi, kami terus membuka dukungan itu melalui QR kita atau di link deskripsi dari konten ini. Sekali lagi, dukungan itu sangat berarti bagi kami. Terima kasih. Shalom Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali di YouTube Kompas Sidomulyo Bantul. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan di minggu kedua bulan Februari 2024 ini. Menyiapkan hati dalam doa, bersama kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur, Tuhan izinkan kami kembali untuk merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau berbicara kepada kami siap mendengarkan, kami siap merenungkan firman-Mu, dan biarlah firman itu menjadi solusi dalam kehidupan kami. Pakai hamba-Mu dalam segala keterbatasan, sehingga kami bersama memahami, mengakarkan, dan memberlakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, minggu kedua bulan Februari 2024 ini adalah minggu transfigurasi dalam tahun gerejawi, dan karenanya secara khusus kita akan merenungkan firman Tuhan terkait dengan minggu transfigurasi itu. Bersama kita renungkan firman Tuhan dari bacaan Injil Markus pasal yang ke-9, secara khusus ayat 2 sampai ayatnya yang ke-9. Injil Markus pasal 9 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-9, demikian firman Tuhan. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Demikian firman Tuhan yang kita baca bersama dari Injil Markus pasal 9, secara khusus ayat 2 sampai ayatnya yang ke-9. Di prolog awal saya sudah menyampaikan bahwa minggu ini kita memasuki minggu transfigurasi, dan di minggu transfigurasi ini kita akan merenungkan firman Tuhan dalam bingkai tema hati yang memancarkan terang Kristus. Hati yang memancarkan terang Kristus. Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita lebih dalam lagi merenungkan firman Tuhan ini, saya ingin mengajak kita semuanya memulai perenungan ini dengan membreakdown tema khotbah di minggu transfigurasi ini. Secara hurufiah, kata transfigurasi dalam KBBI itu diartikan sebagai perubahan bentuk atau rupa. Berarti juga penjelmaan, itu
itu KBBI. Jadi KBBI mengartikan transfigurasi itu perubahan bentuk atau rupa atau juga penjelmaan. Nah, lalu kata hati dalam tema kita itu menunjuk arti sesuatu yang ada di dalam tubuh manusia yang dianggap sebagai tempat segala perasaan batin dan tempat menyimpan perhatian. Transfigurasinya sudah, berubah bentuk atau rupa atau penjelmaan. Lalu kata hati dalam tema hati yang memancarkan terang, yang dimaksud itu merujuk kepada sesuatu yang ada di dalam tubuh kita yang dianggap sebagai tempat segala perasaan batin dan tempat menyimpan perhatian. Nah, sekarang apakah hati yang dimaksud dalam tema kita minggu ini juga itu yang dimaksud? Apa kata hati menurut Alkitab? Ini penting buat kita supaya nanti korelasinya jadi jelas berdasarkan tema kita saat ini. Dalam Alkitab, hati itu ibarat sebagai sumber mata air dalam Alkitab. Bila sumbernya kotor, maka kotorlah airnya. Sebaliknya, jika sumbernya itu bersih, maka bersih pula airnya. Namun, kita jadi paham betul ketika hati dalam Alkitab itu ibarat sumber, maka kita kemudian jadi memaknai, oh berarti apa warna dari sumber itu, apa warna dari hati itu akan sangat mempengaruhi output dalam kehidupan kita. Ada kata-kata filosofi, Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Ini membanding saja, bukan sama persis tapi membanding saja. Jika pikiran kita negatif, ya outputnya negatif. Jika pikiran kita positif, ya outputnya positif. Jika sumber hati kita itu positif, ya outputnya positif. Demikian sebaliknya, jika sumber atau hati kita itu negatif, ya outputnya negatif. Itu kurang lebih kata Alkitab seperti itu. Sebegitu pentingnya hati menurut Alkitab, sampai Alkitab berkata dalam Amsal pasal 4 secara khusus ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Match banget dengan apa yang kita pahami hati menurut Alkitab. Jadi hati menurut Alkitab itu sumber mata air. Jadi kalau sumbernya bersih, outputnya bersih. Kalau sumbernya kotor, outputnya juga kotor, alirannya juga kotor. Amsal pasal 4 ayat 23 memberi peringatan pada kita agar menjaga hati dari segala kewaspadaan dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati yang memancarkan terang Kristus, tema kita saat ini, itu berarti hati yang bersumber pada terang Kristus, itu yang dimaksud. Nah, sekarang pertanyaan muncul kemudian, apa korelasi pemahaman kita dari prolog tadi dengan bacaan kita dari Injil Markus pasal 9 ayat 2 sampai ayat yang ke-9 tadi. Narasi yang ada di sana adalah sebuah peristiwa transfigurasi di mana Yesus dimuliakan di sebuah bukit tinggi begitu dan disaksikan oleh para muridnya, sampai akhirnya para muridnya yang diwakili oleh Petrus nggak bisa ngomong apa-apa, malah kemudian menyampaikan sesuatu yang kelihatannya nggak ada korelasinya sama sekali dengan apa yang barusan dirasakan, dilihat oleh para murid. Akan mendirikan 3 kemah, 4 kemah malam. Jadi satu untuk Yesus, satu untuk Elia, satu untuk Musa, dan kemudian untuk mereka juga. Jadi transfigurasi Yesus di atas gunung tinggi itu kemudian ditambah lagi hadirnya Elia, Musa. Ini yang kemudian berbicara kepada Yesus. Ini Alkitab mau meneguhkan identitas Yesus sebagai sumber kemuliaan. Jadi kehadiran Yesus di gunung tinggi itu
itu menghadirkan kemuliaan bagi Elia, menghadirkan kemuliaan bagi Musa, menghadirkan kemuliaan juga bagi para murid. Pemaknaannya mestinya seperti itu, kehadiran, persekutuan, interaksi dengan Yesus, dan bahkan antara Yesus, Elia, dan Musa ini meneguhkan identitas Yesus sebagai sumber kemuliaan. Transfigurasi Yesus membawa Elia dan Musa tertransfigurasi dalam kehadiran, persekutuan, dan interaksinya. Terang Kristus terpancar kepada Elia dan Musa, juga kepada setiap orang-orang percaya. Ini catatan buat kita bahwa kemuliaan yang dinyatakan oleh Yesus dalam peristiwa itu membawa kemuliaan bagi Elia, membawa kemuliaan bagi Musa, bahkan membawa kemuliaan bagi semua orang percaya yang diwakili oleh para murid. Karena itu dibawa kepada sukacita, dibawa kepada situasi bahagia banget, damai banget, kerasan banget, banget dalam situasi kemuliaan Kristus itu. Sekalipun awalnya didahului oleh ketakutan yang dirasakan oleh para murid-murid Yesus. Jadi kalau kemudian pemahaman ini kita kaitkan dengan hati, di mana hati adalah bagian dari manusia yang dianggap sebagai tempat segala perasaan batin dan tempat menyimpan perhatian atau apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan di dalam kehidupan kita, maka kemudian kita dihantar kepada sebuah pemahaman bahwa ketika hati sebagai sumber mata air kehidupan kita itu diterangi oleh terang Kristus, maka sumber itu pun juga akan memancarkan terang Kristus di dalam kehidupan kita. Dimanapun kita berada, dalam situasi apapun kita berada, di waktu yang bagaimanapun, dan di keadaan bagaimanapun setiap kita. Ini inti dari apa yang kita renungkan saat ini. Dan kalau kita mau belajar dari peristiwa transfigurasi Yesus di Gunung Tinggi itu, maka kemudian persekutuan, interaksi, kemudian bagaimana Elia memaknai kehadiran Yesus, Musa memaknai kehadiran Yesus, dan para murid memaknai kehadiran Yesus. Tiga hal itu yang kemudian menjadikan orang-orang yang ada di sekitar Yesus melalui kehadirannya itu turut dimuliakan. Jadi hati yang memancarkan Kristus akan terbentuk, akan berasa tatkala kita membangun persekutuan, tatkala kita membangun interaksi, dan tatkala kita memaknai kehadiran Yesus di dalam kehidupan kita. Implementasi dari firman ini di dalam kehidupan kita, jika hidup kita mau dimuliakan, jika hidup kita mau menghadirkan terang Kristus, maka membangun persekutuan, membangun interaksi, dan memaknai kehadiran Kristus itu merupakan kata kunci agar hidup kita mendapatkan kemuliaannya dan menghantar kita untuk kemudian terangnya, kemuliaannya itu memancar di dalam kehidupan setiap kita. Jadi dari sini kemudian kita bisa memaknai bahwa kemuliaan itu berarti bukan dari kita, bukan sumbernya dari kita, dari prestis atau apapun yang menjadi daya kita, tetapi lebih kepada bagaimana kemampuan kita untuk bersekutu, kemampuan kita untuk berinteraksi, dan kemampuan kita untuk memaknai kehadiran Kristus di dalam kehidupan kita. Sehingga sumber mata air kehidupan itu, jika sumbernya adalah
persekutuan, interaksi, dan pemaknaan kehadiran Kristus dalam kehidupan kita, itu pasti juga akan terpancar di dalam kehidupan kita. Ringkasnya seperti itu. Dan tentu ini bukan sesuatu yang mudah buat kita, tapi jika kata kunci itu sudah menjadi bagian dari yang kita pegang dan kemudian kita lakukan di dalam kehidupan kita keseharian, memang tidak akan pernah absolut, tetapi paling tidak proses itu nampak, proses itu jelas, proses itu nyata di dalam kehidupan kita. Sehingga terang Kristus akan semakin memancar di dalam kehidupan kita, menghidupi kita, sehingga dimanapun kita berada, dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, kemuliaan Kristus itu, terang Kristus itu, transfigurasi Yesus itu nyata di dalam kehidupan setiap kita. Ini closing dari firman yang kita renungkan bersama, dan percaya bahwa Tuhan pasti akan memampukan kita. Karena kata kuncinya sudah kita pegang. Membangun persekutuan, membangun interaksi, dan memaknai kehadiran Kristus di dalam kehidupan kita. Itu yang akan membawa kita memancarkan terang Kristus di dalam kehidupan kita. Selamat memaknai transfigurasi Kristus, dan memberkati senantiasa, ya memberkati senantiasa di setiap kehidupan kita. Tuhan memberkati dan memampukan kita melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Haleluya. Amin. Kita berdoa bersama, terima firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan memampukan kami menghayati, merenungkan firman-Mu yang menghantar kami untuk membangun persekutuan, membangun interaksi, dan memaknai kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami sebagai mata, sumber mata, air kehidupan kami. Biarkan itu Engkau nyatakan sehingga terang-Mu Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami, memampukan setiap kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, memancarkan terang-Mu di dalam kehidupan kami. Karena melalui persekutuan, interaksi, dan pemaknaan akan kehadiran-Mu, Engkau memampukan setiap kami hadir dengan terang-Mu, hadir dalam terang-Mu, di dalam setiap keadaan kehidupan kami, dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun. Tidak mudah bagi kami melakukannya, tetapi pasti kami Engkau mampukan, karena Engkau ada berada di dalam setiap kehidupan kami. Mampukan kami, ya Allah, sehingga dimanapun kami berada, hati kami senantiasa memancarkan terang Kristus dalam kehidupan kami. Bapak, selanjutnya kami memohon berkat Tuhan dalam doa syafaat kami secara khusus sebagai jemaat Tuhan dimanapun berada, dan juga semua pendengar dan juga semua yang mengikuti YouTube ini dimanapun mereka berada, yang dalam keadaan sakit Tuhan lawat, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus, yang terbeban dengan berbagai macam beban pergumulan kehidupan, mari Tuhan lawat, Tuhan tolong, dan kesembuhan dari Tuhan Kau nyatakan dalam nama Yesus. Demikian juga bagi yang terbeban, kemerdekaan dari setiap perkara karena terang-Mu yang senantiasa memancar di dalam kehidupan saudara-saudara kami, memampukan saudara-saudara kami merdeka dari setiap perkara-perkara kehidupannya. Kami juga menyerahkan anak-anak kami, keluarga kami dalam kedaulatan dan kuasa-Mu. Mari Tuhan senantiasa Engkau memberkati mereka dengan berkat-berkat khusus Tuhan dalam setiap hidup dan kehidupan anak-anak kami, juga bagian dari keluarga kami. Keluarga-keluarga jemaat Tuhan senantiasa ada dalam berkat-Mu, demikian juga dengan gereja sebagai lembaga yang Tuhan pakai untuk hadir dan menyinarkan terang Tuhan di dalam kehidupan ini. Tuhan mampukan gereja-gereja Tuhan hadir dan menerangkan terang Tuhan itu di dalam setiap kiprah pelayanan gereja-gereja-Mu dimanapun gereja-Mu Engkau tempatkan, secara khusus bagi gereja Kristen Jawa Sidomulyo. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami akan memasuki pesta demokrasi dan puncaknya dilaksanakan 14 Februari yang akan datang. Menyerahkan proses demokrasi itu, ya Allah, kiranya berjalan dengan lancar, kami mampu, Engkau mampukan untuk memberikan hak kami dan menyatakan pilihan kami, sehingga dalam penyertaan dan berkat-Mu Engkau menghantar bangsa dan negara kami kepada pemimpin baru untuk melanjutkan kepemimpinan sebelumnya, dan Tuhan memberkatinya sehingga semua ada di dalam desain dan rencana indah-Mu.
Keadaan dunia ini juga kami serahkan dalam kedaulatan-Mu. Tuhan memimpin, memberkati, dan nyatakan rencana-rencana indah-Mu atas dunia ini, dan kiranya Tuhan senantiasa menyatakan setiap berkat-berkat Tuhan bagi kehidupan dunia ini. Demikian ya Allah, permohonan kami dan syukur kami, semuanya kami pinta di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami untuk mengakhiri doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.